Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimo Dwi Baskita Ramansan, nomor absen 1. Di sini saya akan mempresentasikan tradisi Islam seni pertunjukan wayang kulit dan sastra. Wayang kulit adalah seni tradisional Indonesia yang terutama berkembang di Jawa. Wayang berasal dari kata mahyang, yang artinya menuju kepada roh spiritual, dewa atau Tuhan Yang Maha Esa. Ada juga yang mengartikan wayang adalah istilah bahasa Jawa yang bermakna bayangan. Hal ini disebabkan karena penonton juga bisa menonton wayang dari belakang kelir atau hanya bayangan saja. Wayang kulit dimainkan oleh seorang dalang yang juga menjadi narator dialog tokoh-tokoh wayang, dengan diiringi oleh musik gamelan yang dimainkan sekelompok nayaga dan tembang yang dinyanyikan oleh para presiden. Dalang memainkan wayang kulit di balik kelir, yaitu layar yang terbuat dari kain putih. Sementara belakangnya disoroti lampu listrik atau lampu minyak belencong, sehingga para penonton yang berada di sisi lain dari layar dapat melihat bayangan-wayang yang jatuh ke kelir. Untuk dapat memahami cerita wayang lakon, penonton harus memiliki pengetahuan akan tokoh-tokoh wayang yang bayangannya tampil di layar. Di masa lalu, para ulama dan para wali melakukan pendekatan akulturasi melalui media dakwah yang telah menjadi warisan budaya leluhur Indonesia, sehingga proses tumbuh tersebut berjalan begitu harmonis. Wayang pun dijadikan media dakwah oleh Wali Songo di Jawa pada zaman kedatangan Islam. Wayang mengalami perkembangan pesat, mengalami berbagai transformasi dalam aspek visual dan aspek pendukung lainnya seperti karawitan, sastra, dan sebagainya. Perkembangan ini melibatkan peranan dan pengaruh para ulama, sufi, dan pihak pengusaha lokal yang telah memeluk Islam. Bahkan Wali Songo terlibat intensif dalam perkembangan ini, terutama Sunan Kalijaga dan putranya Sunan Panggung. Mereka berupaya untuk mendiplomasikan antara seni wayang yang berbau non-Islam dengan ajaran Islam. Berkat peranan mereka, seni wayang, terutama wayang kulit oleh sebagian pihak, dimaknai mengandung ajaran Islam terakat dalam setiap aspeknya. Meskipun dalam masih berkisah tentang epik-epik India, Hindu, Buddha, para ulama sufi seakan siap menjaga kesinambungan dengan masyarakat dan menggunakan pemahaman dan unsur budaya pra-Islam ke dalam konteks Islam. Tampaknya, diplomasikan ini memang merupakan suatu bagian dari strategi kepentingan untuk jangka panjang ke depan. Para wali melihat wayang bisa menjadi media penyebaran Islam yang sangat bagus. Namun timbul perdebatan di antara para wali mengenai bentuk wayang yang menyeberangi manusia. Setelah berembuk, akhirnya mereka menemukan kesepakatan untuk menggunakan wayang sebagai media dakwah, tetapi bentuknya harus dirubah. Bentuk wayang diciptakan dibuat dari kulit kerbau dengan wajah yang digambarkan miring, leher yang panjang, serta tangan yang dibuat memanjang sampai ke kaki. Bentuk bagian wajah pun dibuat berbeda dengan wajah manusia. Tak hanya bentuknya saja, ajaran-ajaran dan pesan moral Islam banyak disisipkan dalam cerita dan pemaknaan wayang, seperti contoh yang lakon Bima Suci, di mana Bima sebagai tokoh sentralnya diceritakan meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa itulah yang menciptakan dunia dan segala isinya. Dengan keyakinan itu, Bima mengajarkan kepada saudara-saudaranya Bima mengajarkan kepada saudaranya Janaka. Lakon ini juga berisi ajaran-ajaran tentang wajibnya menurut ilmu, bersikap sabar, berlaku adil, dan bertata krama dengan sesama manusia. Wali Songo mengadopsi kisah-kisah dari kitab Mahabharata dan Ramayana yang merupakan bagian kitab suci Hindu yang dimasukkan unsur nilai-nilai Islam dalam plot cerita tersebut. Bahkan wayang pun dikonstruksikan ulang dengan memasukkan teologi Islam sebagai pengganti teologi Hindu. Pada versinya, Wali Songo mengadopsi instrumen budaya wayang yang memasukkan nilai Islam untuk menggantikan filsafat dan teologi Hindu serta Buddha yang terdapat di dalamnya. Sebagai contoh, Wali Songo memodifikasi makna konsep jimat kali masada, yang asalnya berarti jimat kali maha usada, yang bernuansa teologi Hindu menjadi bermakna azimah kalimat syahadah. Fase yang terakhir merupakan pernyataan seorang tentang keyakinan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah.
Keyakinan tersebut merupakan spirit hidup dan penyelamat bagi kehidupan setiap orang. Dalam cerita pewayangan Wali Songo tetap menggunakan terma tersebut untuk mempersonifikasikan senjata terampuh bagi manusia. Hanya saja jika perspektif Hindu, jimat tersebut diwujudkan dalam bentuk benda simbol yang dianggap sebagai pemberian dewa, maka Wali Songo mendesakralisasi formula tersebut sehingga sekedar sebagai pernyataan tentang keyakinan terhadap Allah dan Rasulnya. Dalam perspektif Islam, kalimat syahadat tersebut sebagai kunci surga, yang berarti sebagai formula yang akan mengantarkan manusia menuju keselamatan di dunia dan akhirat. Maksudnya syahadat tersebut dalam perspektif Muslim mempunyai kekuatan spiritual bagi yang mengucapkannya. Hal ini merupakan pernyataan seorang Muslim untuk hidup teguh memegangi prinsip-prinsip Islam sehingga meraih kesuksesan hidup di dunia dan akhirat. Pemaknaan tersebut tidak akan mengubah pakem cerita, tetapi justru membangun nilai-nilai Islam dan dalam cerita pewayangan. Seni sastra Islam, yang merupakan agama mayoritas masyarakat Indonesia pada saat ini, sangat dipengaruhi oleh peradaban kejayaan agama Islam pada masa lalu. Masuknya agama Islam ke Indonesia membawa dampak yang luas bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah dengan adanya karya sastra yang berdasarkan Islam. Sebelum Islam masuk, para MPAU sudah bisa menghasilkan karya sastra yang luar biasa dengan corak agama Hindu Buddha. Kalau sebelumnya karya sastra berbentuk kakawin, pasca masuknya Islam kemudian muncul karya sastra para seniman Muslim yang menghasilkan beberapa karya sastra yang berupa syair, hikayat, suluk, babat, dan kitab-kitab. Perkembangan seni sastra. Perkembangan bidang seni sastra pada masa awal penyebaran agama Islam di Indonesia sebagai berikut. A. Pada abad ke-17, agama Islam telah berkembang di Sulawesi Selatan sehingga kesusatraan Bugis dan Makalah ditulis dalam huruf Arab yang disebut aksara Serang. Pada masa kerajaan Mataram Islam yang dipimpin Sultan Agung 1613-1645, pengaruh kesusatraan Islam terhadap kebudayaan Jawa tampak dalam bentuk perhitungan kalender yang dikenal sebagai tahun Jawa. Sistem kalender tersebut dihitung menurut peredaran bulan Tareq Komariah sesuai dengan perhitungan kalender Islam. Perkembangan sastra pada masa awal penyebaran agama Islam di daerah Melayu, kawasan Sumatera dan sekitarnya. Muncul sastra Saturan yang bersumber pada karya-karya sastra Persia serta karya-karya sastra Jawa. Karya-karya sastra yang diterbitkan di daerah Melayu ditulis dalam huruf Arab, sedangkan karya sastra Saturan yang diterbitkan di Jawa ditulis dengan huruf Jawa dan huruf Arab. Karya-karya sastra Saturan dari Persia berkaitan dengan cerita mengenai Bayan Budiman Amir Hamzah dan cerita 1001 Malam. Babat merupakan bentuk cerita sejarah yang di dalamnya banyak bersumber dengan mitos dan kepercayaan masyarakat yang kadang tidak masuk akal. Karya sastra peninggalan Islam berupa babat antara lain Babat Cirebon, isinya berupa kisah Pangeran Cakrabuana yang membangun kota Cirebon serta membangun perkampungan Muslim. Babat Demak isinya tentang kisah Raden Patah dalam mendirikan kerajaannya. Babat Giyanti diperkirakan ditulis pada tahun 1803. Di dalam Babat Giyanti dibahas mengenai fenomena politik yang terjadi di Pulau Jawa sekitar 1741 sampai 1797. Babat Raja-Raja Riau ini isinya berupa silsilah Raja Riau yang memiliki corak Islam. Babat Sejarah Melayu Salawat Salatin. Babat Tanah Jawi ditulis oleh Cari Braja pada 1788 atas perintah Sunan Pakubuwono III. Babat Tanah Jawi ini berisi silsilah raja-raja dari zaman Mataram Hindu hingga Mataram Islam. Hikayat merupakan bentuk karya sastra yang isinya berupa cerita atau dongeng yang seringkali dikaitkan dengan tokoh sejarah. Hikayat peninggalan kerajaan Islam di Indonesia banyak dibangun oleh kebudayaan Arab, Persia, India, dan lain-lain. Awalnya,
Hikayat-hikayat ini merupakan bentuk dakwah kepada masyarakat. Isinya berupa ajakan kepada umat Islam agar dapat memperbaiki keimanannya. Hikayat bernapas Islam yang ada di Nusantara ini melalui tokoh-tokoh pahlawan yang memperjuangkan kedaulatan suatu daerah. Contoh hikayat peninggalan kerajaan Islam, misalnya hikayat Raja-Raja Pasai. Hikayat ini diperkirakan ditulis pada abad ke-14. Hikayat Raja-Raja Pasai berkisah tentang Merah Silo yang bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Lalu Marah Silo bersyahadat dan menjadi Sultan Pasai pertama dengan gelar Malik al-Saleh. Hikayat Si Miskin dikenal dengan nama hikayat Marakarma. Hikayat ini mengisahkan tentang Marakarma yang lahir dari keluarga miskin, namun karena ia memiliki budi yang baik pada akhirnya ia sukses menjadi raja. Hikayat Amir Hamzah mengisahkan tentang kepahlawanan Amir Hamzah dalam memperjuangkan Islam serta mempertahankan Melaka dari serangan Portugis. Selain itu juga harus melawan mertuanya yang masih kafir. Hikayat Amir Hamzah diperkirakan ditulis sebelum tahun 1511. Hikayat Bayan Budiman mengisahkan isinya berupa kisah perbingkai yang disadur dari hikayat ini. Sabdasi hikayat ini sebelumnya telah diadaptasi ke dalam bahasa Persia oleh Kadi Hasan pada tahun 1371. Hikayat ini berisi tentang kisah burung bayan yang mencegah seorang perempuan muda yang hendak berselingkuh. Hikayat Perang Sabi. Hikayat ini ditulis oleh D.K.A.C. Pande Gulu di tahun 1881. Hikayat ini merupakan inspirator jihad rakyat Aceh dalam melawan Belanda. Di dalamnya dikisahkan mengenai bidadari surga Ainul Madiyah yang menjadi jodoh bagi para pejuang yang mati syahid. Suluk merupakan bentuk karya sastra yang isinya mengenal tasawuf tentang keesaan yang keberadaan Allah. Suluk ini merupakan tembang kebaan Sunan Bonang yang ditulis pada tahun Lontar. Sunan Bonang banyak mengubah sastra berbentuk suluk atau tembang tamsil. Adapun antara lain suluk Wijil. Suluk ini pada dasarnya merupakan karya sastra yang berisi tentang ilmu tasawuf. Ia juga mengubah tembang Tumbuh Hati, Obat Hati yang kini masih sering dinyanyikan. Beberapa suluk yang lain adalah suluk Sukarsa, isinya berupa ajaran tentang hakikat kepemimpinan. Suluk Syariah al-Asikin, karya Hamzah Fansuri, isinya merupakan ajaran Wahdat al-Wujud serta mengisahkan tentang tam-tam mencapai makrifat. Suluk Malang Sumirang yang ditulis oleh Sunan Panggung dari Demak sekitar tahun 1520. Suluk ini berisi kritikan terhadap Sultan Demak dan juga jalan Sunan Panggung yang dianggap sesat. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Bila ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.